warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk presensi nanti bisa di akhir pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, di sini nanti Ibu akan share PPT tentang jaringan tumbuhan. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari materi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu jaringan tumbuhan? Iya, betul sekali. Jaringan tumbuhan yaitu sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Kemudian dalam jaringan itu terdapat 3 komponen penyusunnya. Yang pertama ada sel, yang kedua ada substansi seluler, dan yang ketiga ada cairan komponen dalam plasma darah. Jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada jaringan meristem, dan yang kedua ada jaringan dewasa. Ada yang udah tahu jaringan meristem itu apa? Kemudian ciri-cirinya yang seperti apa? Ya, jaringan meristem yaitu jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif yang aktif membelah. Untuk ciri-ciri jaringan meristem yaitu ukuran selnya kecil. Kemudian terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Memiliki nukleus yang relatif besar, memiliki vakuola yang berukuran kecil dan banyak mengandung sitoplasma. Kemudian cara terbentuknya jaringan meristem dibedakan menjadi 3. Ada promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Untuk promeristem itu sudah ada waktu tumbuhan dalam masa embrional. Untuk meristem primer masih bersifat membelah diri, terdapat pada tumbuhan dewasa di ujung batang, ujung akar, dan kuncup. Dan untuk meristem sekunder berasal dari meristem primer. Kemudian menurut letaknya meristem dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk meristem apikal terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Untuk meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan, anggota suku rumput-rumputan. Dan untuk meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contohnya itu kambium. Contohnya itu pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya kan tadi jaringan tumbuhan itu ada 2, meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sekarang kita lanjut ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak lagi pembelahan atau tidak aktif. Untuk ciri-cirinya, yang pertama jaringan dewasa ini tidak aktif membelah diri. Yang kedua, jaringan dewasa tidak berukurannya lebih besar daripada jaringan meristem. Yang ketiga, vakuolanya berukuran besar. Yang keempat, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel, dan sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Menurut fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan epidermis. Yang kedua ada jaringan parenkim.
Yang ketiga ada jaringan penyongkong. Yang keempat ada jaringan sklerenkim, dan yang kelima ada jaringan pengangkut. Untuk jaringan epidermis itu untuk jaringan epidermis atau epidermis itu bisa disebut sebagai jaringan pelindung. Lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Fungsinya itu sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Yang kedua ada jaringan parenkim atau bisa disebut jaringan dasar. Jaringan ini terbentuk dari dasar. Ciri-cirinya susunan sel parenkim ini tidak rapat, tidak selalu berkloroflas, dan mempunyai banyak vakuola, serta ukuran selnya itu besar, dinding selnya tipis. Kemudian ada jaringan penyongkong atau jaringan penunjang. Jaringan penyongkong itu jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Untuk selanjutnya ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu jaringan penguat pada tumbuhan. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu ada serabut dan sklereid. Untuk selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh, serta mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Tumbuhan menggunakan jaringan pengangkut ini. Tumbuhan ini menggunakan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang digunakan yaitu silem dan plum. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, untuk selanjutnya silakan kalian bisa mengerjakan LKS yang nanti akan Ibu berikan dan di-share di grup WhatsApp. Kemudian kalian kerjakan secara individu, tetapi jika kalian merasa kesusahan dan kesulitan, silakan bisa meminta bantuan kepada teman kalian. Kemudian minggu depan kita presentasikan. Untuk presentasinya nanti secara berkelompok, tetapi akan Ibu ajak di minggu depan. Untuk sekarang mengerjakannya tetap individu. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai tugas? Baik, jika tidak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa masuk ke diri kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.